Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para siswa sekalian kelas 10 SMK Muhammad Bung Ngurok, kita lanjutkan pelajaran kitab pendidikan kemuhammadiyahan di semester ganjil ini. Masih di tahun 2020, masih belajar dari rumah. Kita dilanjutkan bab 2, fikih taharah. Setelah yang lalu kita sudah wudhu. Hari ini kita judulnya tayamum. Nah, tayamum. Mana ini? Ya, jadi hari ini kita sudah selesaikan wudhu yang lalu. Hari ini kita sambung tayamum, insyaallah pertemuan berikutnya praktek taharah. Baik, kita bahas pengertian tayamum. Bagi yang tidak pernah melaksanakan tayamum, ya, karena tidak pernah pelajari atau tidak terhalang untuk melaksanakan tayamum, ya, sehingga tidak pernah dilaksanakan. Hari ini kita mengulang kembali apa yang dimaksud dengan tayamum, ya. Jadi tayamum ini bedanya dengan wudhu ada pada dua. Pertama tata cara atau rukunnya, yang kedua adalah bendanya. Kalau wudhu kemarin yang kita pakai adalah air, nah di tayamum ini adalah debu tanah. Nah maka di sini pengertiannya disebutkan tayamum adalah menyapu, ya, debu tanah. Kalau di wudhu membasuh. Nah, kalau di tayamum disebut menyapu karena yang dipakai adalah debu tanah, bukan tanah kotor nantinya. Yang dipakai adalah debu tanah yang bersih. Maksudnya itu bukan ada najisnya, tidak ada hadas di situ, yang kita pakai dari tanah debunya. Nah, jadi suci, bersih dilihat secara kasat mata, ya, secara kasat mata. Nah, memakai dua tangan sebagai ganti wudhu dan mandi wajib ketika dua hal. Ketika kita terjadi dalam kondisi dua hal. Yang pertama, tayamum kini kita laksanakan ketika kita tidak mendapatkan air. Nah, musim kemarau seperti ini barangkali tidak ada air, susah air, dan kita ingin wudhu, kita ingin mandi wajib, tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum. Yang kedua, karena kondisi sakit, demam, tidak boleh kena air, tidak boleh terlalu banyak air kena, kita boleh ganti dengan tayamum sebagai pengganti wudhu itu tersebut. Hal-hal yang membatalkan tayamum berikutnya. Hal yang membatalkan tayamum sebenarnya sama dengan apa yang membatalkan wudhu kemarin. Jadi kita buka kembali kalau di wudhu, air keluar dari dubur, kencing, kentut dan seterusnya bersentuhan laki-laki dan perempuan, ya, yang bukan muhrim, nah, itu semua sama, yang juga tayamum juga batal seperti halnya wudhu. Yang kedua, sudah tayamum, tetapi beberapa menit kemudian, saat kemudian ternyata ada air. Tadinya tidak mengalir ledeng, ya, tidak mengalir ledeng, kering, tidak ada. Tiba-tiba listrik menyala, ledeng lancar kembali, boleh kembali berwudu, boleh kembali berwudu, khusus untuk sholat, khusus untuk sholat. Untuk keadaan lain tidak, boleh tayamum, ya. Nah, ini hanya khusus ketika mendapatkan air, boleh berwudu kembali untuk laksanakan sholat ketika masih ada waktu untuk sholat, belum diiqamah. Kalau kita sholat di masjid, ya boleh. Nah, ini yang kita bahas tadi, rukun dan syarat-syarat tayamum. Nah, sama dengan wudhu, rukunnya yang pertama tentunya adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu harus ditentukan niatnya. Jika kita pakai bahasa Indonesia saja, saya niat tayamum pengganti wudhu untuk mensucikan dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama tata caranya yaitu mengusap wajah dengan debu. Wajah dengan debu tadi yang kita pakai, bukan dengan tanahnya kotor nanti mukamu, ya. Yang kedua, mengusap kedua tangan sampai siku setelah muka. Nah ini, ya itu tangan sampai siku, nanti ada videonya. Tangan kanan dahulu,
tangan kiri kemudian. Nah, tertib dan berwudu. Cuma dua. Kalau wudu mulai dari tangan, siku, muka, kepala, telinga, kaki, ya. Kalau di tayamum cuma dua. Muka dengan tangan sampai siku, ya. Syaratnya sama. Syaratnya itu kita lihat kondisi tadi, tidak ada air, sudah masuk waktu sholat, nah, kita tayamum saja kalau tidak ada air. Ya, sudah masuk waktu sholat, sudah azan, wah tidak ada air nih, ya. Sudah berusaha dahulu, jadi kita usaha dulu cari air, tidak ada, nunggu air tidak ada, sudah mau di kamah, nah, barulah kita bertayamum. Cari tanah dengan yang suci dan berdebu, jangan tanah yang lembab, basah, becek, ya, jangan, yang ada debunya. Nah, makanya kalau jemaah haji di debu yang ada di kursi pesawat, ya. Kalau di tanah tersebut ada najisnya, kita pindah atau bersihkan dahulu. Lebih baik pindah saja. Jangan, ya, kalau dibersihkan siapa tahu tidak terlalu bersih caranya, ya. Nah, begitu. Dan terakhir untuk materi hari ini saja, adab-adab buang air. Adab-adab buang air. Jadi tata cara buang air sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, ketika kita masuk di toilet, WC, kamar mandi, disunnahkan mendahulukan kaki kiri dulu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min khunal khubusi wal khaba'is. Kalau doanya. Kalau tidak tahu doanya, bismillah saja, ya. Bismillah saja kalau tidak tahu. Yang penting kaki kiri dulu masuk. Sunnahkan kaki kiri. Yang kedua, ketika kita berada di dalam toilet kamar mandi tersebut, jangan banyak bicara, apalagi menyanyi satu album. Ya, jangan menyanyi, jangan bicara, apalagi menyanyi satu album. Diam saja di dalam. Konsentrasi. Yang ketiga, hendaklah memakai sandal atau alas kaki. Ini khusus WC umum barangkali. Karena kotor, biasanya saya singgah di pom bensin SPBU, pengisian bensin, atau WC-WC umum yang lainnya, itu biasanya kotor, airnya tergenang. Nah, kita pakai sandal supaya tidak kotor kita punya kaki atau bau kita punya kaki, ya. Jadi tetap memakai sandal atau sepatu. Yang keempat, hendaklah jauh dari orang lain sehingga bau kotorannya tidak sampai pada orang yang dekat kita, tidak mengganggu baunya. Mau buang air kecil dari toilet di dekat pohon, cari jauh pohon-pohonnya untuk kencing di situ, ya. Jangan buang air, yang berikutnya jangan buang air di air yang tergenang. Oh, ada air karena habis hujan, ada air di tanah atau di kolam, Anda kencing di situ, jangan, karena itu diminum oleh hewan-hewan kecil lainnya, ya. Jangan diganggu minumannya hewan-hewan kecil, ya. Yang berikutnya, jangan kencing di lubang-lubang tanah. Maksudnya itu kalau kita ke gunung, pergi mendaki, ke persawahan atau di hutan-hutan, ya, ada lubang. Nah, di dalam lubang tersebut ada penghuninya barangkali, ada ular, tikus, atau binatang yang lain. Kalau kita kencingin, nanti mengganggu atau merusak rumah tempat tinggal daripada hewan tersebut di lubang tersebut, ya. Jadi kita hindari itu. Yang berikutnya, jangan buang air di tempat pemberhentian, tempat yang dilewati manusia lalu lalang. Wah, jalanan kah, pos kamling kah, ya, lorong-lorong kecil kah. Wah, nanti bau pesing. Apalagi buang air berak besar di situ, wah, tidak boleh. Baunya luar biasa menyengat, ya. Tidak sopan juga di situ. Yang terakhir, tidak menghadap kiblat kecuali terdapat penghalang. Maksudnya itu kita di dalam hutan tidak tahu arah kiblat, masih boleh. Tapi kalau dalam kondisi normal, kita lihat, oh ini arah kiblat ini ke barat ini. Jangan menghadap ke sana, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Usahakan menghadap ke selatan atau ke utara. Nah, itulah untuk tayamum penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya silahkan dicatat, lalu fotokan, kirim ke WA saya sebagai absensi pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.